Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya, sehingga semangat terus dalam belajar. Nah, dan kita sekarang akan melanjutkan kembali pada pembelajaran pertemuan hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan pada hari ini akan terus bertambah sebagai pengetahuan kita. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian teks eksposisi, kemudian tujuan dari teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi itu ada apa saja, kemudian fungsi dari teks eksposisi, dan kita sudah mengetahui apa itu tesis, argumentasi, pernyataan pendapat, serta rekomendasi, dan dapat menentukan fakta dan opini yang terdapat dalam contoh teks eksposisi. Baik, paham ya? Silakan kalian pelajari lagi di rumah untuk lebih mendalam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan, kita akan menganalisis bersama-sama struktur teks eksposisi dan kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kita akan mengungkapkan struktur teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian tujuannya kita nanti akan mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, selanjutnya materi apa saja sih Bu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Nah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksposisi itu ada apa saja. Nah, yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat atau tesis di sini adalah suatu prediksi penulis mengenai pendapat yang disampaikan terhadap suatu informasi yang disampaikannya tersebut dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua argumentasi. Argumentasi di sini berisikan tentang pendapat-pendapat yang didukung oleh adanya fakta-fakta atau bukti-bukti. Nah, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang di sini yaitu penulis menegaskan ulang kembali dari argumentasi yang telah disampaikan. Nah, ini struktur dari teks eksposisi. Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja? Yang pertama yaitu istilah, yang kedua makna, yang ketiga kata adjektiva, dan yang keempat yaitu afiksasi. Nah, istilah di sini adalah suatu makna atau konsep yang terdapat dalam suatu kata ya. Kemudian kedua yaitu makna. Makna di sini yaitu maksud atau tujuan yang secara tersirat. Kemudian yang ketiga kata adjektiva yaitu kata sifat. Kemudian yang keempat yaitu afiksasi. Afiksasi di sini yaitu pembubuhan kata yang berasal dari kata dasar. Nah, kemudian di sini Ibu telah menyiapkan beberapa contoh teks eksposisi yang akan kita analisis bersama-sama. Kita lihat pada contoh teks eksposisi yang pertama, yaitu manfaat lidah buaya. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya lengkap dengan segala manfaatnya. Manfaat tumbuhan bernama latin aloe vera ini tidak hanya digunakan sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Lidah buaya mempunyai ciri-ciri yaitu daun berbentuk panjang, tebal, dan juga berwarna hijau. Daun lidah buaya mengandung serat bening sebagai daging. Walaupun telah dikenal sejak dulu memiliki banyak manfaat, tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat menjadi komoditas yang menguntungkan. Para peneliti mengemukakan banyak manfaat dari tanaman ini. Di bawah ini akan dijelaskan lebih runtut mengenai manfaat tanaman ini. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa bagian tertentu dari tanaman lidah buaya bisa menjadi obat yang baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya sangat baik untuk mengobati bekas luka, kemudian luka karena cedera.
Lidah buaya juga dikenal memiliki sifat anti-inflasi. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan akibat adanya asam lemak. Mengoleskan gel lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang diakibatkan oleh cedera, disfungsi sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Sudah jelas, lidah buaya diketahui tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut, tanaman lidah buaya justru sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata tanaman ini sangat lengkap menyediakan kebutuhan tubuh kita. Baik, kita analisis bersama-sama struktur dari contoh teks eksposisi mengenai manfaat lidah buaya. Kita lihat pada paragraf pertama. Ya, pada paragraf pertama, apakah memuat tesis atau pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis? Nah, di sini Ibu sudah menggarisbawahi bahwa manfaat tumbuhan bernama Latium aloe vera ini tidak hanya digunakan sebagai penyubur rambut, namun juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, ini merupakan redaksi penulis mengenai pendapat yang disampaikannya dalam paragraf pertama. Jadi, dalam paragraf pertama itu merupakan tesis atau pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita lanjut kepada paragraf yang kedua. Apakah di dalam paragraf kedua ini termasuk ke dalam argumentasi? Nah, argumentasi di sini berisikan tentang pendapat yang didukung oleh adanya fakta. Nah, kita lihat ya, pada paragraf kedua ini terdapat fakta yang menyatakan bahwa menurut beberapa ahli menyatakan bagian tertentu dari tanaman lidah buaya bisa menjadi obat yang baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya sangat baik untuk mengobati bekas luka, luka bakar maupun luka karena cedera. Nah, ini merupakan argumentasi yang disampaikan oleh penulis yang disertai dengan adanya fakta ya, fakta yang disampaikan yang sesuai dengan menurut beberapa ahli. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf ketiga. Dalam paragraf ketiga juga ini merupakan lanjutan dari argumentasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita lihat pada paragraf keempat. Apakah pada paragraf keempat ini merupakan suatu penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis? Ya, kita lihat ya. Sudah jelas lidah buaya diketahui tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan penyubur rambut. Tanaman lidah buaya justru sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata tanaman ini sangat lengkap menyediakan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini merupakan penegasan ulang ya. Jadi penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis terkait argumentasi yang telah disampaikan. Nah, jadi pada contoh pertama itu memuat struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian kita lanjut. Kita lihat pada contoh teks eksposisi yang kedua, yaitu yang berjudul Parahnya Masalah Sampah di Indonesia. Kita lihat, masalah sampah dan dampak untuk Indonesia. Tentu saja polusi akan semakin meningkat, kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies adanya sampah plastik. Selain dampak lingkungan, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia, sebab berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata RI menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto atau PDB tahun 2014. Kemudian pada paragraf kedua, adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata Republik Indonesia, apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal ini dibuktikan jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai dengan Mei 2019, atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Kalau potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan sektor polusi, laju pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dan kisaran 5% seperti sekarang ini. Nah, kemudian paragraf yang ketiga yaitu masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang
tersebut berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kinerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Kita akan analisis struktur dari contoh teks eksposisi mengenai parahnya masalah sampah di Indonesia. Ya, baik. Kita lihat pada paragraf pertama ya. Apakah dalam paragraf pertama memuat sebuah tesis atau pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis? Nah, Ibu sudah menggarisbawahi ya. Di dalam pada paragraf pertama ini terdapat kalimat yang menyatakan bahwa selain dampak lingkungan, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia. Sebab berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata RI menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto PDB tahun 2014. Nah, ini merupakan argumentasi ya, jadi bukan pernyataan pendapat atau tesis. Nah, karena ini sudah masuk kepada fakta yang disampaikan oleh penulis. Kita lihat pada paragraf yang kedua, Ibu sudah menggarisbawahinya lagi bahwa hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari hingga Mei 2019. Atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Nah, ini juga merupakan kelanjutan dari argumentasi yang disampaikan oleh penulis ya, mengenai suatu topik yang dibahasnya. Nah, jadi pada paragraf yang pertama dan pada paragraf yang kedua ini sudah termasuk ke dalam argumentasi yang disampaikan oleh penulis yang didukung oleh adanya fakta dan bukti. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf yang ketiga. Pada paragraf ketiga, apakah di dalam pada paragraf ketiga itu memuat penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis? Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik tersebut. Nah, selain itu diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Nah, jadi pada paragraf ketiga ini merupakan penegasan ulang dari argumentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi pada contoh teks eksposisi yang kedua tentang parahnya masalah sampah di Indonesia, ini hanya memuat strukturnya yang terdiri dari argumentasi dan penegasan ulang. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada contoh teks eksposisi yang ketiga, yaitu yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh Kurang Efektif. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya, pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pemerintah memutuskan untuk membolehkan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah yang masuk zona kuning COVID-19. Kemudian Nadiem menjelaskan ada 43% peserta didik yang berada di dalam zona hijau dan kuning. Kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh itu dapat terjadi dengan beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih belum rata, jangankan di Pulau Jawa yang pulau kecil saja, tetapi kita lihat pada Pulau Jawa yang memiliki angka penduduk yang paling banyak saja, masih banyak daerah yang belum terpapar jaringan internet. Kemudian jaringan internet tersedia biayanya tidak murah. Pembelajaran melalui konferensi video akan menghabiskan banyak pulsa, hanya dalam 1 hingga 2 jam pelajaran saja. Berdasarkan hasil keterangan pada 4 Agustus 2020, total 245 kabupaten dan kota madya yang dikategorikan zona hijau dan zona kuning COVID-19. Selanjutnya, tidak semua siswa dan keluarganya memiliki perangkat telepon pintar yang harus digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Banyak siswa yang mengeluhkan pula bahwa pembelajaran jarak jauh membuat konsentrasi mereka terganggu dan kurang fokus untuk belajar dan membuat siswa malas untuk belajar. Ilmu yang didapat dirasa tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Terakhir, sekolah juga kurang memiliki persiapan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh.
Kemudian paragraf terakhir, pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua sivitas pendidikan, baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menjelaskan permasalahan pendidikan jarak jauh. Nah, itu merupakan contoh teks eksposisi pada yang ketiga. Nah, kemudian kita akan simpulkan bersama-sama dari contoh teks eksposisi pada contoh pertama, kemudian contoh ketiga, dan contoh kedua. Nah, itu apakah mana contoh teks eksposisi yang memuat strukturnya lengkap? Ya, kita simpulkan ya bahwa yang memuat struktur secara lengkap dalam teks eksposisi itu merupakan contoh teks eksposisi pada contoh teks yang ketiga. Nah, jadi di dalam contoh teks eksposisi yang ketiga ini memuat struktur secara lengkap ya, karena di sini pada paragraf pertama terdapat tesis yang disampaikan oleh penulis mengenai pendapatnya bahwa pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pembelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Nah, ini merupakan tesis yang disampaikan oleh penulis. Kemudian pada paragraf kedua tentunya memuat argumentasi, yaitu berdasarkan hasil keterangan pada 4 Agustus 2020, total 245 kabupaten dan kota madya yang dikategorikan sebagai zona hijau dan zona kuning COVID-19. Nah, ini merupakan argumentasi yang disampaikan oleh penulis yang diperkuat dengan adanya bukti yang berdasarkan dari penelitian mengenai total kabupaten dan kota madya yang dikategorikan sebagai zona hijau dan zona kuning. Nah, kemudian penegasan ulangnya terdapat pada paragraf terakhir, yaitu pada akhirnya pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkannya untuk terjadi. Namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua sivitas pendidikan, baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi pada contoh teks eksposisi pada yang ketiga ini memuat struktur yang lengkap, yaitu terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, baik, kita akan menganalisis bersama-sama ya istilah, makna, kemudian kata sifat dan afiksasi yang terdapat pada contoh teks eksposisi yang ketiga. Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu terdapat istilah pandemi COVID-19. Nah, ini maknanya apa? Bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Jadi wabah ini tidak hanya dirasakan atau tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh negara sedunia. Nah, ini merupakan istilah yang terdapat pada paragraf pertama. Kemudian kita lihat pada istilah yang berikutnya, yaitu terdapat kata zona. Ya, bisa kalian lihat ya pada paragraf pertama. Nah, zona di sini maknanya adalah salah satu dari 5 bagian besar permukaan bumi yang dibatasi oleh garis khayal di sekeliling bumi sejajar dengan khatulistiwa. Nah, itu merupakan makna dari zona. Kemudian kita lihat lagi istilah berikutnya, yaitu terdapat kata infrastruktur, yaitu terdapat pada paragraf yang kedua. Nah, apa maknanya? Maknanya itu adalah prasarana. Jadi infrastruktur itu adalah suatu prasarana, contohnya sekolah, kemudian bangunan-bangunan, lapangan. Nah, itu merupakan infrastruktur. Kemudian istilah yang berikutnya yaitu sivitas. Nah, sivitas itu apa? Yaitu masyarakat akademik, contohnya seperti mahasiswa, dosen. Nah, itu merupakan sivitas. Nah, kemudian kita lihat apakah ada kata sifat yang terdapat dalam contoh teks tersebut. Nah, kita lihat ya. Terdapat kata malas pada paragraf ketiga. Nah, malas di sini artinya tidak ingin melakukan sesuatu atau enggan melakukan sesuatu. Kemudian, apakah ada afiksasi dalam contoh teks tersebut? Kita lihat ya, salah satunya terdapat kata
permasalahan. Nah, ini permasalahan di sini terdapat pada paragraf. Nah, kita lihat ya, permasalahan tersebut terdapat pada contoh teks posisi, yang berarti bahwa permasalahan tersebut, nah, afiksasinya apa? Yaitu terdapat per, an, dan kata dasarnya yaitu masalah. Jadi pada contoh teks eksposisi ini memuat istilah, makna, kata sifat, dan afiksasi. Nah, jadi kalian sudah semua paham ya? Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa pada pertemuan yang kedua ini kita sudah mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi, kemudian membandingkan kebahasaan kedua teks eksposisi pada contoh teks eksposisi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Langkah-langkah pengerjaannya sesuai sama seperti apa yang telah kita bahas pada contoh tersebut ya. Kita dapat menentukan struktur dari teks eksposisi, kemudian kita dapat membandingkan kedua kebahasaan dalam contoh teks eksposisi. Nah, kemudian kalian juga nanti akan memasukkan apa saja istilah yang terdapat dalam contoh teks eksposisi, maknanya, kemudian kata sifat, dan afiksasi. Nah, itu tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, paham ya? Baik, nah nanti tugas tersebut kalian dapat unggah pada Learning Bahasa Indonesia. Nah, jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya. Baik, nah itu mungkin pertemuan pada hari ini, pertemuan yang kedua, materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.